Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Resensi Buku. Apa kabar mahasiswa? Gak demo-demo lagi? SPP mahal loh. Walaupun di tengah pandemi ini kita masih tetap harus bayar SPP, padahal kuliah bisa dengan sangat mudahnya kita dapatkan dalam platform online. Apa sih kebijakan dari Menteri Pendidikan kita, Nadiem Makarim? Atau apakah relevan kebijakan Kampus Merdeka yang dirilis pada awal tahun kemarin? Nah, tidak sedikit dari kita yang mengomentari terobosan yang dilahirkan oleh Nadiem Makarim. Mulai dari dihapuskannya ujian nasional bagi anak SMA sebagai indikator kelulusan serentak secara nasional, dibolehkannya membayar SPP menggunakan GoPay bagi mahasiswa, hingga kebijakan terbaru yaitu mahasiswa dapat kuliah 3 semester di luar program studinya. Kebijakan tersebut dinamakan Kampus Merdeka. Benar-benar membuat merdeka nggak sih? Sebelum saya atau kita berbicara terlalu jauh mengenai kebijakan Kampus Merdeka, atau sebelum para mahasiswa kelas sosmed turun ke jalan menolak kebijakan tersebut, alangkah bijaknya jika membaca buku saku panduan Kampus Merdeka tersebut. Nah, untuk itulah resensi ini disusun. Bagi Anda yang sibuk atau sok sibuk, Anda dapat mulainya dengan membaca resensi buku ini atau mendengar video ini kurang lebih 10 menit ke depan. Meski terbilang ringkas, yaitu hanya terdiri dari 54 halaman, buku pedoman ini wajib dibaca sebelum mencoba berbicara mengenai apalagi penyelenggara pendidikan tersebut. Buku saku tersebut disusun oleh tim Kementerian Pendidikan pada awal tahun 2020. Apanya sih yang merdeka? Pertanyaan utama yang hadir di kepala kita ketika membaca tagline Kampus Merdeka tentunya adalah kata merdekanya. Apanya yang merdeka? Untuk menyederhanakannya, perbedaan utama kebijakan Kampus Merdeka dengan kebijakan kampus terdahulu adalah dibolehkannya mahasiswa untuk kuliah 3 semester di luar program studinya. Awalnya, saya mengira kuliah di luar program studi bukanlah hal baru, karena sejak dahulu kebijakan tersebut sudah terselenggara. Setelah membaca buku saku ini, saya menyadari bahwa kuliah di luar program studi ternyata memiliki banyak pilihan. Lebih tepatnya, 8 pilihan kuliah di luar program studi. Inilah yang kemudian dimaksud dengan Kampus Merdeka. Nah, apa saja 8 pilihan tersebut? Mari kita bahas satu persatu. 1. Magang atau praktik industri. Mahasiswa dimerdekakan untuk magang atau praktik industri di suatu lembaga pemerintah atau swasta selama 1-2 semester, ditambah 1 semester kuliah lintas program studi. Magang diperlukan agar mahasiswa dapat mempersiapkan diri untuk terserap di dunia kerja dan untuk mengurangi pengangguran intelektual yang merupakan lulusan sarjana yang gagap ketika telah selesai belajar di kampus. Yang kedua, proyek di desa. Jika yang pertama ditujukan untuk keperluan masyarakat urban, pilihan proyek di desa ditujukan untuk keperluan masyarakat rural atau masyarakat desa. Proyek di desa kurang lebih sama dengan KKN reguler yang telah ada sejak dahulu. Proyek di desa juga sangat membantu pemerintah desa yang kekurangan sumber daya dalam mengelola dana desa yang dianggarkan 1 miliar per desa. Kehadiran mahasiswa selama 1-2 semester diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara kota dengan desa. 1 semesternya tetap dapat kuliah lintas program studi di kampus masing-masing. 3. Tukaran pelajar. Pilihan pertukaran pelajar dapat dilaksanakan baik di kampus luar negeri maupun dalam negeri. Tujuan diadakannya pilihan ini adalah untuk meningkatkan daya saing global dan mengembangkan multikulturalisme sesama anak bangsa. Adapun SKS akan disesuaikan oleh pihak kampus masing-masing. 1-2 semester pertukaran pelajar dan 1 semester lagi-lagi kuliah lintas program studi. 4. Penelitian atau riset. Pilihan ini dapat diambil oleh mahasiswa sains maupun sosial dan humaniora. Kegiatan riset dilakukan dengan mendaftar pada lembaga riset baik yang dinaungi oleh pemerintah maupun swasta. Riset diperlukan demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang amat dibutuhkan dalam kehidupan yang semakin kompleks ini. Seluruh pilihan Kampus Merdeka diwajibkan dibimbing oleh dosen dari kampus dan pembimbing dari lembaga pemerintahan maupun swasta. 5. Wirausaha. Menurut saya, ini adalah pilihan yang paling menantang dan akan memberikan banyak manfaat dan pengalaman bagi mahasiswa. Apalagi, sejak dini kita kurang memahami mengenai literasi keuangan atau literasi kewirausahaan.
mahasiswa diwajibkan menyertakan buku kas usaha atau cash flow selama 1-2 semester ketika dia menjalankan usaha tersebut. Usaha dapat dilakukan secara individu maupun kelompok. Pilihan wirausaha selain berguna bagi mahasiswa juga akan membuka peluang kerja di masyarakat dan peningkatan ekonomi secara umum. Keenam, studi atau proyek independen. Pilihan ini juga merupakan terobosan baru. Di tengah berkembangnya ekonomi kreatif berbasis keterampilan teknologi, kampus menyediakan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan minat dan bakat dalam proyek independen, mulai dari fotografi, YouTuber, podcaster, desainer, dan keterampilan-keterampilan independen lainnya. Proyek independen ini juga disetarakan dengan kuliah 1-2 semester. 7. Proyek kemanusiaan. Pilihan juga ini cukup unik dan berdampak secara luas sehingga mahasiswa tidak terkurung pada tempurung kampusnya. Kampus memfasilitasi mahasiswa untuk kuliah 1-2 semester atau 6 bulan hingga 1 tahun dengan mengikuti proyek kemanusiaan. Misalnya membantu pusung lapar, penyuluhan kesehatan, malaria di Papua, atau mungkin menjadi relawan di tengah pandemi corona ini. Dan tentunya proyek-proyek kemanusiaan lainnya yang amat dibutuhkan oleh masyarakat. 8. Mengajar di sekolah. Pilihan ini meski tidak cukup baru namun banyak manfaatnya. Mengikuti kesuksesan program Indonesia Mengajar dan kelas inspirasi, pilihan mengajar di sekolah ditujukan agar mahasiswa dapat memahami permasalahan di sekolah dasar hingga menengah atas, sekaligus menyebarkan inspirasi bagi adik-adik intelektualnya. Nah, perspektif kami di Resensi Institute, meskipun beberapa pilihan dari kebijakan Kampus Merdeka merupakan sesuatu yang sudah ada sejak dahulu, misalnya KKN, magang, dan pertukaran pelajar, namun beberapa pilihan lain yang merupakan sesuatu yang benar-benar baru dan berdampak secara luas. Dan yang lebih penting dari itu semua, bahwa program Kampus Merdeka ini mencoba mengejar ketertinggalan kita dan irelevansi kita dengan tantangan zaman. Lihatlah kampus kita yang ada hanya mengisi simakan secara beluang urang dari hari ke hari selama 4 tahun. Walhasil, sarjana kita adalah sarjana simakan yang hanya cakap menyimak namun abai terhadap berpikir kritis dan beradaptasi dengan tantangan zaman. Jika boleh memberikan saran, mengapa 8 pilihan kampus merdeka tersebut tidak dijalankan semua terhitung 1 semester atau 1 pilihan kampus merdeka? Semester pertama, misalnya, dapat diberikan pengantar perkuliahan secara umum, kemudian langsung memberikan pelajaran di sekolah. Semester kedua, mahasiswa dipertukarkan lintas kampus dengan program studi yang sama. Semester ketiga, mahasiswa bisa saja dapat kembali ke lapangan dengan membuat proyek di desa. Semester keempat, mahasiswa kembali lagi ke kampus untuk membuat proyek independen dengan bimbingan dosen. Semester kelima, mahasiswa turun lagi nih ke lapangan dalam proyek kemanusiaan untuk mengembangkan empatinya. Semester keenam, mahasiswa kembali lagi di lingkungan kampus untuk mengembangkan wirausaha di dalam lingkup atau sekitar kampus dengan bimbingan dosen tentunya. Semester ketujuh, mahasiswa kembali lagi ke lapangan dalam praktik magang di industri. Dan terakhir, mahasiswa kembali lagi ke kampus untuk melakukan riset dalam tugas akhir. Sehingga kombinasi antara dalam kampus dan luar kampus itu akan memenuhi kemampuan psikomotorik, afektif, dan kognitif mahasiswa. Bahwa kami percaya hanya dengan kombinasi teori dan praktik, membaca dan menulis, menyimak dan ke lapangan, maka mahasiswa akan betul-betul mengalami apa yang termaktub dalam Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Sehingga beberapa pilihan program Kampus Merdeka ini betul-betul relevan dengan tantangan masyarakat, khususnya tantangan kita saat sekarang ini, yaitu tantangan pandemi corona. Bisakah mahasiswa menjadi relawan? Ada pertanyaan?